Shalom, selamat pagi. Oh, masih pagi saudara, kurang sedikit ya. Oke, baru siang ya. Oke, semua happy? Oke, puji Tuhan. Mari kita, waktu cuma sedikit ya, jadi sulit buat saya untuk mau menyampaikan apa yang Tuhan mau buat saudara. Ya, tetapi marilah kita coba, kita usahakan. Oke, kita berdoa dulu ya. Yapi belum doa buat saya sih. Oke, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami naikkan segala puji, hormat, syukur hanya kepada Engkau. Karena Tuhan, kalau hari ini kami ada di tempat ini, kami tahu karena Tuhan yang membawa kami. Bukan kebisaan kemampuan kami, bukan kuat gagah kami, tetapi Tuhan yang sudah memanggil kami dan Tuhan mau berbicara kepada kami. Kami berterima kasih kalau Tuhan sungguh tiap minggu ke minggu Tuhan terus berbicara mengajar kepada kami. Tuhan, biarlah kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan apa yang Tuhan ajar dan Tuhan kami minta. Tuhan supaya mampukan kami bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita langsung bukakan Alkitab saudara kalau ada bawa. Saya akan berbicara tentang perintah Tuhan kepada kita semua supaya saling mengasihi. Yes? Ya. Saling mengasihi ini susah sekali saudara, iya kan? Biasanya kita mengasihi diri kita sendiri lebih, betul nah? Oke. Jadi soalnya saya pikir, wah saya teringat kalau kita itu berapa banyak itu teman-teman kalau kita pergi mana jalan-jalan piknik, mereka tuh selfie, ya diri sendiri aja yang difoto, ya kumpul banyak orang, tetapi kalau saudara selfie berarti muka yang saudara lebih besar toh, jadi berarti pentingkan diri sendiri lebih betulnya. Terus kalau ada foto-foto bersama itu, kalau saudara dikirim, saudara buka, saudara lihat paling pertama siapa? Muka sendiri. Iya, dunia lebih-lebih lagi sekarang ini dunia tambah jahat saudara, oke? Kasih itu makin kurang saudara. Orang-orang lebih pentingkan diri sendiri. Ini semua orang tahu, orang dunia juga tahu, tidak usah bilang kita anak-anak Tuhan, betul lah. Nah. Kenapa Tuhan tulis, saya mau baca ini dulu. Tuhan ini waktu hari terakhir, Tuhan Yesus hari terakhir dia sudah mau dihianati sama Judas, sudah mau dihukum mati, dihukum di atas kayu salib. Sebelum itu malam itu ya dia itu janji sama murid-murid, ini janji supaya saling mengasihi. Kenapa? Karena saudara tahu kan, saudara sudah baca banyak, murid-murid itu selama itu juga masih satu mau menang sama lain. Oh ya, siapa yang lebih besar Tuhan, ya kan? Siapa yang lebih besar? Oh Tuhan, dia suruh mamanya bilang, Yakobus, Yohanes, Tuhan kalau bisa anak saya satu duduk di kanan, satu duduk di kiri. Yang lain-lain bagaimana? Ya, makanya, ya, pokoknya begitulah. Oke, kita buka Alkitab, Yohanes pasal 13. Saya baca ayat 34 dan ayat 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Puji Tuhan. Jadi hari ini kalau Tuhan kasih kita ayat begini, Tuhan mau ajar kepada kita, Tuhan menegur kepada kita juga, Tuhan tahu setiap daripada kita, seperti Yesus tahu murid-muridnya, jadi dia menegur. Tuhan tahu kita semua ini masih belum sempurna kasih kita, sebagaimana yang Tuhan mau. Oke? Nah, kenapa dikatakan perintah baru, saudara? Padahal perintah ini kan sudah ada toh. Kok Tuhan bilang perintah baru? Nah kalau kita lihat umpamanya, kita lihat ini dulu, saya mau bilang. Jadi perintah Tuhan. Tuhan perintah apa saudara? Tadi kita sudah baca, Tuhan perintah kita bikin apa? Saling mengasihi, oke. Jadi saudara, saya bilang apa yang harus kita lakukan? Yaitu harus saling mengasihi, oke. Nah, jadi saling mengasihi ini kan memang susah sekali saudara. Kita ini sungguh-sungguh tidak punya kasih. Kita ini mengasihi diri kita sendiri lebih daripada orang-orang lain. Nah, Markus pasal yang ke-12, oke, atau Imamat duluan juga tidak apa-apa. Saya baca Markus duluan.
Itu sudah ada sebenarnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan ayat 31. Hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, saudara, sudah ada toh hukum? Oke, tapi Tuhan di sini kan tidak ada bilang hukum perintah baru, ya. Cuma perintah sudah ada. Di Imamat perjanjian lama saja sudah ada. Kita lihat Imamat pasal 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Allahmu. Jadi perintah itu yang lama, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Tetapi perintah yang baru ini Tuhan bilang apa? Kasihilah seperti kasih Yesus. Makanya dia bilang baru. Karena dulu ya dia belum ngomong karena orang-orang kan belum tahu ini ya tentang Tuhan Yesus. Jadi kita belakangan kan sudah tahu tentang kasih Yesus bagaimana. Jadi dia suruh begitu. Ya, jadi. Nah, kalau kita bilang kita tidak bisa, kita tidak punya. Saudara, kalau kita semua yang ada di sini berarti semua sudah terima keselamatan. Sudah belum? Kita semua sudah bertobat, betul enggak? Jadi kita sebenarnya bisa enggak saling saling mengasihi? Bisa, bisa. Ya, karena kita ada. Tadinya enggak ada. Kalau saudara belum terima Tuhan Yesus, belum terima keselamatan, tidak bisa. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Kasih kita terbatas. Kasih Yesus tidak terbatas. Oke? Nah, kita lihat Roma pasal 5 ayat yang kelima, dikatakan begini, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, kalau Roh Kudus sudah kasih kita, kasih Allah itu dikaruniakan pada kita, berarti ada. Jadi kalau kasih itu sudah ada, nah kalau saudara belum terima Yesus, saya katakan lagi kali yang lalu saya sudah bilang, berarti saudara kita belum terima Roh Kudus. Kita bicara tentang Roh Kudus dicurahkan itu, kalau kita sudah terima Tuhan, sudah bertobat betul-betul, begitu kita terima Tuhan Yesus, kita dibaptis, Roh Kudus langsung ada, ya. Jadi kalau saya katakan lagi sekali, kalau kita merasa kita belum bisa, kita tidak bisa bikin apa-apa, pokoknya kayak tidak ada Roh Kudus, berarti kita mesti kembali lagi bertobat, ya. Sungguh-sungguh dulu, bereskan dulu dengan Tuhan, karena kalau kita belum bertobat, tidak mungkin Roh Kudus ada. Nah, kalau Roh Kudus sudah ada, iblis itu bilang, tidak bisa lu, mana lu bisa mengasihi dia? Iblis kan bicara, tidak mungkin. Kita yakin. No, ya Roma 5 pasal 5 ayat 5 bilang Roh Kudus sudah kasih kita itu, kasih. Jadi kasih Tuhan sudah ada. Jadi kita bisa. Ya jangan biar kedagingan kita yang bekerja. Ya kita mesti Roh Kudus yang bekerja. Jadi Roh Kudus ada, kita mesti bisa. Oke? 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dia bilang, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Betul? Jadi kalau kita sudah mengenal Allah, kita sudah percaya Tuhan, mengenal Tuhan, kita pasti mesti bisa mengasihi. Kalau kita tidak mengasihi, kembali lagi saya bilang bertobat dulu, cari Tuhan dulu. Ya, berarti belum terima Tuhan, belum terima. Begitu. Oke, jadi kalau kita juga sudah sudah mengasihi Tuhan, berarti kita mesti mengasihi sesama manusia. Itu perintah sesama. Ini Ibu Judith punya sharing itu. Saya teruskan Bu ya. saya tergerak ini sudah lama, tetapi terus Ibu Judith pernah bulan lalu mungkin ada tulis tentang saling mengasihi, jadi saya pikir saya mesti membicara. Oke. Nah, 1 Yohanes pasal 3 ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah seringkali kan kita cuma ngomong, saudara, jangankan bilang sama orang lain, keluarga, suami, istri, maafkan orang tua, anak, pokoknya kita ngomong kita mengasihi. Tetapi mana? Orang nggak rasa, ya, cuma ngomong toh, ya kan? Kasih itu harus nyata, orang yang bersangkutan yang kita kasihi harus merasakan, harus tahu kalau kita mengasihi. Jangan NATO, oke? No action, talk only.
Kebanyakan kita kan begitu kok, ya kan? Cuma datang cup itu pikir mengasihi. Oke. Ada persoalan tidak beres kan? Beli hadiah datang kasih, ya kan? Siapa yang paling suka itu? Ya, kadang-kadang itu orang lebih suka pacar atau suami, ya cewek-cewek lebih lagi. Waduh, kalau datang kasih coklat atau kasih kembang, waduh ya senang setengah mati. Tapi itu kan belum tentu kasih toh. Ya, itu belum tentu kasih loh saudara. Kita sumbang, oke? Kita taruh uang di sini, persembahan kasih. Namanya persembahan kasih, ya. Tapi belum tentu kita kasih dengan kasih. Ya, belum tentu. Kita cuma karena ya harus dianjurkan, oke apa begitu kita memberi. Kita kirim uang ke Afrika, ya. Ke mana? Ada gempa bumi atau bencana alam, kita sumbang semua, kita beri, orang bilang suruh beri, ya. Beri motivasi apa kita nggak tahu, tetapi belum tentu ada kasih. Yes? Cuma memberi, ya. Pemberian belum tentu kita bisa ukur sebagai kasih. Ya, makanya jadi kita mesti ya. Oke, betul toh? Jadi terus kadang-kadang kita itu kasih juga pura-pura, saudara. Banyak daripada kita kan kasih itu pura-pura loh saudara, maafkan. Kalau Tuhan tahu, saudara jangan tersinggung, oke? Tapi Tuhan tahu kita ini, keberadaan kita ini, kita mesti tulus dengan Tuhan. Makanya Tuhan mau ajar. Tuhan Yesus janjikan pesan ini sebelum dia disalibkan. Dia janji kepada murid-murid supaya saling mengasihi, ya. Itu karena dia tahu murid-murid masih belum sampai di situ. Jadi janji harus terus, ya itu. Jadi, oke. Oke, jadi pura-pura saudara, pura-pura itu apa? Saya baca dulu ini ayat supaya saudara bisa kita periksa diri kita. Roma pasal 12 ayat 9 dan 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. No hypocrite, oke? Oke, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Oke. Berarti kalau kita itu ada kasih, kita itu hidup itu kita tidak hidup di dalam kejahatan. Kita hidup di dalam kasih. Pokoknya kita tidak melakukan apa yang tidak benar. Kalau kita bilang kita itu ada kasih, tetap kita masih hidup di dalam tidak benar, berarti tidak ada. Bohong semua, oke? Ya, begitu. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Oke? Jadi kalau saudara mengasihi seseorang, saudara cepat-cepat kalau ketemu itu salaman, beri hormat, apa kabar. Soalnya begini, karena saudara ada kasih pasti begitu. Nah, kalau umpama saudara-saudara lain ya tidak menyalami saudara duluan, jangan juga tersinggung, jangan juga sakit hati. Saudara kan yang mesti datang, ya. Karena kadang-kadang ada orang begitu. Tersinggung, tidak mau datang gereja, sudah apa? Karena apa saya pergi gereja, tapi saya itu orang si A, si B, ya, tidak pernah menyapa saya, ya kan? Senyum juga enggak katanya. Saya mau senyum dia sudah. Orang semua punya persoalan. Orang semua kan punya pikiran sendiri-sendiri. Orang tidak dengan sengaja juga bisa jadi begitu, betul enggak? Jadi kalau kita yang punya kasih, kita yang datang toh, ya kan? Jangan tunggu, ya kan? Oke, jadi sudah tidak ada lagi, oke? Tidak ada lagi tersinggung, oke? Oke. Kalau saya tidak say hello, saudara jangan marah, saudara datang, oke? Soalnya saya kan banyak pikiran, toh ini kan mau khotbah toh. Alasan lagi bela diri saudara. Oke, omong bela diri saya mau bilang saudara, oke? Tidak boleh bela diri saudara, oke? Oke. Nah, bagaimana dia bilang? Tadi kita sudah baca dia bilang Tuhan Yesus bilang harus saling mengasihi. Tadi kasih yang perintah yang baru, oke? Perintah yang baru. Karena dia tidak mau mengasihi, tadinya kita sudah baca 2, mengasihi seperti diri kita sendiri. Mengasihi diri kita sendiri, toh? Ya, itu juga sudah berat, saudara. Ya, itu. Tapi ini Tuhan Yesus bilang apa? Dia mau kita saling mengasihi. Di ayat yang keberapa itu? Yang berikutnya itu dia bilang, oke, saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, dan demikian pula kamu harus saling mengasihi. Itu tambah berat, saudara. Oke? Jadi kalau kita tanya, ya, yang saya kasih poin yang kedua. Jadi bagaimana kita harus mengasihi Tuhan dengan perintahmu yang baru ini? Ya Tuhan bilang,
sama seperti aku telah mengasihi kamu, oke, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara sudah merasakan kasih Kristus, tapi saudara mungkin belum tahu bagaimana dia menyatakan kasihnya kepada saudara. Cuma tahu dengar ada firman Tuhan bilang, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menyelamatkan saya. Karena demikianlah kasih Allah kepada seisi dunia, makanya dia menyerahkan anaknya yang tunggal, oke? Barang siapa percaya akan selamat. Saudara, jadi begitu aja dia bilang, oh ya, thank you Lord, ya kan. Tapi saudara belum pernah pelajari, oke, bagaimana ya dia tunjukkan kasihnya, kasih Yesus itu bagaimana, oke? Kita baca Yohanes pasal ke-15 ayat 12 sampai 14. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang, yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Stop dulu. Tuhan Yesus punya kasih. Dia mau, tidak ada kasih yang lebih besar ya, daripada kasih seseorang yang menyerahkan dirinya kepada sahabat-sahabat. Oke, kita baca. Hendaklah kamu kamu adalah sahabatku, saudara. Dia bilang murid-murid, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi kalau saudara dan saya, kita melakukan perintah Tuhan, jangan Tuhan bilang ke kanan, kita ke kiri. Masih banyak, ya kan? Dari murid-murid, lihat aja si Judas, sudah ikut Tuhan begitu lama, hari terakhir, ya 3 tahun lebih ikut Tuhan, 3 tahun. Masih mengkhianati Tuhan. Lihat aja Petrus. Petrus bikin apa? Menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Ya, jadi Tuhan tahu persis, ya kan? Ya, tetapi dia katakan, kalau kamu bagi dia pokoknya, kamu betul-betul taat perintahku, kamu adalah sahabatku. Dan aku mati ini untuk sahabat. Berarti untuk kamu yang mentaati perintahku. Jadi Tuhan Yesus mati, saudara. Tidak semua orang yang datang gereja itu sudah betul-betul mengerti. Dan tidak semua, pokoknya kalau saudara sudah sungguh-sungguh taat perintah Tuhan, nah itu saudara termasuk, sahabat Tuhan. Jadi jangan angkat diri saja. Karena nanti ditanyain, pergi isi formulir agama apa Pak? Kristen. Tetapi belum taat perintah Tuhan. Tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hidup di dalam kesalahan, kejahatan atau apa itulah. Perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Ya kan? Nah itu, kalau kita masih hidup begitu, saudara jawab sendiri. Saudara sudah sahabat belum? Belum. Cuma Yapi aja yang jawab. Jadi kira-kira Tuhan Yesus sudah itu mati atau mengasihi buat Yapi apa belum? Tuhan Yesus berkorban untuk Yapi. Tuhan Yesus betul berkorban untuk semua orang berdosa karena dia mati di atas kayu salib buat semua orang yang berdosa. Pintar dia. Tetapi belum tentu Yapi orang itu semua itu sahabat Yesus. Hanya menjadi sahabat adalah orang yang taat. Jadi bukan orang yang ke gereja kan? Jadi bukan pengikut-pengikut saja toh. Banyak pengikut itu. Dulu itu Yesus kalau pergi mana-mana sama murid-murid banyak yang ikut toh, sampai ratus-ratus orang, 1000 orang. Cuma mau cari apa? Cari makan, Pak Gideon bilang. Cari makan, cari mujizat, ya kan? Jadi kalau lari ke sini, lari ke sana cuma mau cari makan, cari mujizat, ya kan? Ikut persekutuan sini, ikut persekutuan sana, hadir di mana-mana saja. Tapi cuma karena tujuannya bukan karena cuma mau cari makan, cuma mau cari teman, cuma mau cari mujizat, cuma mau cari apa saja. Untuk kepentingan diri sendiri, it's not. Karena kasih, Tuhan suruh mengasihi. Kasih itu ini di sini bukan satu anjuran toh. Tuhan itu perintah. Jadi kita harus taat. Kalau kita tidak taat ya berarti kita tidak bisa. Dan kasih itu saudara kira cuma dia bilang bukan dari mulut, perbuatan saudara. Kasih itu memberi, kasih itu korban. Kasih itu korban saudara. Kalau saudara belum sampai korban, saudara tidak ada kasih. Ya. Nah itu Tuhan Yesus ini dia korban dirinya buat sahabat-sahabatnya. Nah itu kasih itu. Nah, jadi ingat baik-baik kalau saudara jangan seenaknya I love you Ibu Judith.
Tetapi aku tidak peduli, ya kan? Ya kalau ngomong kasar mau apa kek, ya mau jalan ke sana mau ke sini saya tidak peduli. Itu bukan kasih loh. Ya itu bukan kasih, saudara. Oke, jadi kasih itu mesti sungguh-sungguh. Apa itu? Kasih itu Tuhan Yesus itu bersama murid-murid terus. Begitu dia panggil, Tuhan Yesus tidak memilih, dia tidak memilih siapa-siapa. Oke, kasihnya itu dibilang unconditional. Oke, kasih itu Tuhan dah tentukan ini. Oh, sekolah tinggi dulu, oke. Oh, lu mesti sungguh-sungguh dulu, mesti baik dulu. Ada pengetahuan, ada titel, ada ijazah. Kalau saudara dulu pernah ada, saya tidak sebut siapa, mau berkhotbah di satu tempat, oke. Pendetanya tanya dulu, ya kan, punya titel apa, ya kan. Oh, ini yang mau khotbah ini nakalan, ya kan. Dia bilang PhD, oke. Soalnya kalau tidak ada titel tidak bisa khotbah. Mesti ada titel, at least ya master ke dokter. Saudara lihat banyak itu pendeta-pendeta yang sekarang tempel master lah, doktor lah, apa segala macam. What for? Ya kan? Nah, yang penting taat firman Tuhan, perintah Tuhan. Ya. Nah, orang ini dia jawab PhD. PhD dari mana? Oke? Preaching, healing, and deliverance. Itulah pelayananku. Ya kan? Preaching, healing, and deliverance. Itu kan pekerjaan kita kan, pelayanan kita kan, tugas kita kan, pelayan Tuhan, betul? Jadi saudara semua PhD. Jadi kalau orang tanya saudara punya titel, yes, oke, PhD, oke. Murid Tuhan Yesus, luar biasa saudara, oke. Nah, jadi saudara, maksud saya begini. Jadi saudara kalau umpama, ya, mengasihi itu saudara bukan gampang. Saudara tahu Tuhan Yesus itu bukan berkorban atau sakrifis korban di atas kayu salib saja. Selama dia bersama murid. 3 tahun itu saudara dia menderita. Itu korban saudara. Ya, pengorbanan dia. Dia memberi dirinya sejak itu. Sejak dia panggil murid, dia sudah punya murid. Dia sudah memberikan diri, bukan di kayu salib. Dan saudara dan saya, kita juga. Kita bukan tunggu mau mati buat satu. Tetapi kita sudah mesti memberikan diri. Diri kita bukan milik kita lagi. Tuhan Yesus bilang, diri kita adalah milik Yesus. Ya, dan kita harus memberikan kembali kepada Yesus. Yaitu memberikan kepada saudara-saudara kita. Jadi bukan untuk kita. Tapi kita kan jujur saja. Semua masih hidup untuk diri sendiri kan. Ya. Saudara kira Tuhan, oke. Terus kalau kita ini begini, kita mengasihi seorang saudara, kita bukan mengasihi orang yang mengasihi kita, orang yang baik sama kita, yang suka kasih angpau atau kasih hadiah, kasih apa, yang turut maunya kita, ya, bukan. Kalau kasih begitu mau dunia juga bisa, itu dunia punya saudara. Tapi kasih Tuhan kalau bilang, ya kita sering sebut di sini dah tulis tapi agape, ya, yaitu unconditional. Oke, sacrificial, oke, berkorban saudara. Nah itu, kalau saudara kasih yang sungguh-sungguh itu saudara, kadang-kadang kita itu apa manusia, kita tidak suka tegur orang. Kita tahu kalau kasih betul-betul itu kita hidup menjadi murid Tuhan itu kita mesti hidup benar, tidak boleh pura-pura. Kita mesti tidak boleh berkompromi atau apa dengan kejahatan. Nah, kalau kita punya diri, kita mengerti, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kira-kira orang yang kita kasihi itu kita mau dia begitu apa enggak? Jadi kalau kira-kira orang yang kita kasihi itu berbuat salah, kita tegur apa enggak? Ya. Tapi banyak daripada kita enggak kan. Kita hidup di dunia, kita paling takut tegur orang. Kita takut menyakiti hatinya, ya kan? Kita takut dia tersinggung, ya kan? Kita takut apa lagi? Mungkin takut tidak disukai, kita takut nanti tidak dapat angpau, oke? Pokoknya takut. Tapi saudara tahu itu salah. Karena Tuhan Yesus bersama murid, saudara, dia menghardik murid-muridnya, dia menegur apa semua dikasih tahu ini yang benar. Kalau lu bikin yang ini, lu tidak selamat. Pokoknya lu mesti ini. Jadi kita itu juga mesti kasih tahu teman-teman kita. Saya mau kasih tahu ini karena, nah itu memang kebiasaan saya atau kejahatan saya atau membilang apa ya. Itulah saya. Pokoknya saya kalau ada apa saya pikir saya ngomong. Karena kalau saya tidak ngomong itu perasaan loh ya. Sudah tidak enak. Tetapi firman Tuhan bilang
Firman Tuhan bilang kita mesti loh, saudara. Oke, coba kita lihat dulu. 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Dia bilang, beritakanlah, tidak ada di situ, tidak apa-apa. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kebenaran, kesabaran dan pengajaran. Jadi betul toh, mesti toh. Jadi kalau ada yang kita sayang, teman-teman kita, anak kita, saudara. Kalau umpama saudara sayang seseorang, kalau saudara tidak tegur kalau dia ada salah, kasihan itu, ya. Dia dah layak di hadapan Tuhan, terus nanti orang-orang juga mencemooh, ya kan, omongin dia, ya. Contohnya begini, ini anak saya bilang, kalau saudara punya anak, saudara sayang toh anak toh, ya, atau istri, terus satu waktu dia tahu-tahu aja, oh ada upil gede di hidung, saudara mau kasih tahu apa enggak? Hah? Atau teman, bilang aja Tante Jasmine, mau naik mimbar, atau di mimbar, upil. Bagaimana? Mau kasih tahu apa mau kasih tinggal? Bilang dulu. Oke. Kasih tahu, makanya kasih tahu itu berarti sayang. Supaya saya tidak malu, dipermalukan orang-orang. Betul. Begitu. Jadi kalau saya ada salah apa, saudara kasih tahu. Kalau menegur itu sudah bilang betul dengan sabar, oke, dengan apa kebenaran. Tetapi kadang-kadang tegur itu memang ya takut bisa tersinggung, bisa apa. Karena saya sudah sering kali ngomong toh. Karena begini, kalau kita ada luka, saudara datang kasih obat, sakit. Jadi sakit itu kita kan agak berontak, mungkin tersinggung marah tetapi saudara punya keyakinan dalam hati dengan hati yang tulus bahwa saudara tolong saya untuk menyembuhkan. Yes. Jadi memang, jadi mesti berani. Tapi ya tentu juga bilang, ya umpamanya ada bilang, Jasmine, kenapa lu ya kok hamba Tuhan kau pergi ke sana, saya ketemu lu di kasino, ya umpamanya di muka orang banyak. Ya kalau saudara lihat saya ada di kasino, harus tegur. Harus bilang tidak boleh, ya kan? Tempat saya bukan di sana, di sini. Ya, kalau saudara lihat saya di kasino, terus saudara biar aja saya, terus teman-teman lain lihat saya di kasino, orang ngomong rame, ya di satu gereja, satu kampung, ya, sudah bicara, kan kasihan saya ini kan, ya. Jadi ingat baik-baik, oke? Jadi saudara mau tegur kalau saudara yang saudara sayang ada salah, saudara mau tegur enggak? Benar, cuma satu aja. Berapa, Pak? Tegur enggak? Angkat tangan kalau mau tegur. Sudah mau enggak? Bisa angkat tangan. Nah berani semua tegur. Saudara-saudara kalau tidak tegur berarti saudara itu mengasihi selfish, mengasihi diri sendiri karena saudara tidak. Itu Amsal 27 ayat 5. Oke, buka. Itu dari Ibu Gembala tuh, bekas Ibu Gembala. Oh iya, Amsal ada di mana, Bu? Soalnya ada di kertas, jadi mesti cari di sini. Oke, Amsal 27 ada berapa? 5. Oke, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Nah itu kasih yang diam-diam, oke? No action, talk only, ya. Itu Ibu Judit itu pintar dia. Nah, saudara ini luar biasa. Saudara mesti begitu kalau orang ada ngomong, saudara mesti kasih tahu, ya kan? Dan pegang itu ya, Bu. Nggak boleh hanya bilang baca di sini saja. Ya, karena banyak orang baca firman Tuhan tidak melakukan, saudara. Tidak melakukan. Jadi ini yang menjadi beban juga buat saya. Oke, saudara. Tapi tidak apa-apa, saya tegur kok. Ya, saya tegur sampai saya mengasihi. Saudara mesti berjanji dengan diri sendiri di hadapan Tuhan bahwa saudara sudah jadi anak Tuhan, sudah ditebus oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Saudara pun mau mengasihi semua. Karena sama, oke? Saudara tidak boleh ada musuh. Oke, tidak boleh. Tidak boleh. Orang mau marah itu namanya musuh. Ya Judas musuh Tuhan Yesus, musuh Tuhan apa? Jadi dia termasuk musuh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus kan enggak maki dia, pukul dia atau usir dia, ya kan? Iya.
Jadi mengasihi musuh, oke? Oke, jadi sudah ya saudara ya. Ingat baik-baik 2 Timotius 4 juga ayat 2 ya. Catat. Di situ tidak ada itu saudara catat, oke. Nah, 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Saya suka ini ayat. Siapa yang tahu angkat tangan? Siapa yang hafal? Saya kasih hadiah. Heran ini tidak ada yang mau terima hadiah. Ini kesukaan saya. Ini teguran bagi saya dalam hidup saya. Oke, luar biasa. Enak aja semua itu yang pergi gereja. Oh, Yohanes 3 ayat 16. Enak aja kan? Begitu besar kasih Allah kepada seisi dunia. Oke. Sehingga dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Tapi dia tidak tahu kita yang sudah terima, kita itu terima keselamatan. Terus apa yang harus kita berbuat? Ya ini dia bilang. Yohanes 1 tambah 1, 3, 16 juga sama. Gampang hafal. Ya, 1 Yohanes 3:16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Oke, maksudnya nyawa bukan mati, saudara tidak perlu mati, bukan. Tapi serahkan hidup kita ini, saudara. Hidup kita untuk saudara kita. Pegang ini, saudara. Jadi kalau saudara kesal dengan seseorang, ya kan, saudara tidak mau peduli orang-orang, saudara bilang, oh Tuhan Yesus sudah korbankan buat saya. Dan ini perintah firman Tuhan, saya harus korbankan. Rugi. Oke saudara, kasih itu rugi saudara, tidak ada untung, bukan mencari untung saudara, melayani Tuhan, mengasihi saudara-saudara di sini, saudara kira cari untung ya? Saya nggak datang cari untung di sini saudara, saya rugi saudara. Tapi tidak apa-apa, saya korban, ya kan? Saya sudah korban waktu saudara kan. Kadang-kadang saudara pernah berkhotbah, saudara bisa tahu, kadang-kadang kita nggak tidur malam-malam, toh? Ya kan? Kita nggak bisa juga jalan-jalan senang-senang, toh? Ya, kita mesti ada di sini, toh. Kita mesti bangun pagi mungkin, ya kan? Ya, mungkin ada yang mesti mau berpuasa lagi, ya saudara. Demi mau menunjukkan kasih. Jadi pokoknya saudara kalau mengasihi seseorang, saudara jangan tuntut balas, saudara. Oke? Saudara tahu saja ini memang sudah semestinya. Oke? Tuhan Yesus datang, dia memberikan diri, ya. Seluruhnya, oke? Jadi kita juga diri kita Tuhan bilang kasih kepada saudara-saudara kita. Ya, jadi memang mesti rugi, oke? Saudara mesti taruh persembahan, ya kan? Mengasihi gereja. Jadi tidak ada untung, saudara. Jadi saudara mengasihi orang itu jangan mengasihi supaya dapat cuan gitu, supaya nanti teman saya ajak saya makan ke apa ke, cari untung. No, ingat baik-baik, kasih itu memberi, kasih itu korban. Tuhan Yesus sudah menyatakan kasih sampai mati di atas kayu salib. Saudara mau tahu, malam ini saudara kalau baca dari depan pasal 13, malam pertemuan akhir, mau perjamuan kekasih, oke? Tuhan Yesus masih cuci kaki murid-muridnya. Pulang baca, oke? Baca. Pasal 13, 14, 15, 16 saudara baca. Itu kejadian hanya dalam satu malam. Ya. Luar biasa saudara. Mana mau saudara tahu kalau Tuhan Yesus tahu Yudas mau ya, betray dia, mau mengkhianati dia, ya. Tapi Tuhan masih mau datang cuci kaki. Ngapain? Ya. Tapi itulah Tuhan, itulah kasih Tuhan. Jadi saudara tahu persis itulah kasih Tuhan. Merendahkan diri sampai rendah-rendah. Bukan jadi seperti manusia lagi melayani cuci kaki murid lagi sampai mati di atas kayu salib. Nah, kasih kita sampai di mana? Ya, kalau lu pintar kalau anak biasa kasih toh, ya papa sayang lu, tapi lu belajar yang baik. Kalau lu dapat angkat 10, nanti papa belikan apa begitu? Ya, betul? Itu manusia toh? Ya, betul. Itu rendah. Kasih itu kepada anak, tidak apa-apa. Yang penting, oke, lu baik-baik, lu selamat, oke, sehat, oke. Kalau lu ujian, lu dapat angka 5 pun tidak apa-apa. Papa tetap sayang. Yes. Kalau dulu kita tidak angkat 5 merah, dapat pukul saudara, rotan naik. Siapa yang pernah dapat rotan? Ini itu naik, toh? Ya. Papa saya karena dia belum ada kasih Kristus, belum ada. Jadi kalau dia pukul itu pantas, ya kan? Ya sudah, memang. Tetapi kita yang anak Tuhan ini yang sudah terima kasih Tuhan,
Kayaknya Tuhan bilang, Tuhan mau kita mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi kita. Itu ingat baik-baik loh ya. Oke. Punya Yasin kok kedengarannya jahat amat, oke? Ya. Tuhan Yesus lihat waktu apa itu? Dia di atas kayu salib itu, ya. Dia tidak bilang, "Bapa, ya, sikat mereka ini semua." Kalau saya bilang itu, habis sudah binasa mereka semua ini yang ya. Tapi dia tidak itu. "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Jadi kita juga belajar begitu. Saya juga belajar begitu, oke? Ya bukan sok-sok. Saya kan tidak ngomong di muka umum, oke? Saya mengampuni saudara karena saudara. Tapi sungguh-sungguh, kalau ada apa di dalam hati saya ada kesal. Walaupun di dalam kesal, ya bilang Tuhan, ya jangan sampai hukum mereka. Karena mereka tidak tahu. Mereka gosipin saya atau mereka fitnah saya, ya. Karena mereka tidak tahu kebenaran, tidak bergaul erat, ya kan? Sudah bilang Kak. Bergaul dulu, sudah dekat baru tahu, oke? Nah begitu, sama itu Tuhan Yesus juga bergaul dulu. Tuhan bilang, oke, ini ya baru bisa tahu. Dia bilang, orang kalau tegur bapak saya karena sayang, dia bilang kalau Tuhan tidak menghajar, ya kan, ya tidak menyesah, berarti kita ini anak-anak gampangan, bukan anak kesayangannya. Begitu juga dengan anak kita spoil. Saudara lihat berapa banyak orang dunia, anak-anak datang sekolah di sini, orang tua pikir sayang mereka, kirim uang mereka beli drug, mereka pokoknya main judi ini itu sampai dakaruan, oke? Ya, jadi saudara, itu bukan kasih sebenarnya. Kalau kasih itu mesti didik mereka, bawa mereka sampai mereka mengerti dan bahwa Tuhan supaya mereka bisa mengasihi juga. Bapak juga mesti kenal Tuhan, tahu persis cara bagaimana mengasihi anak. Kita marah anak, kita pukul anak bukan berarti kita benci loh, karena kita sayang. Kita kan tidak mau mereka akan binasa. Siapa yang mau teman binasa? Kita tegur teman. Ya, bukan karena jangan ya. Kalau sudah bilang jangan pergi ke kasino, jangan merokok. Tanya lagi ya kan. Alkitab di mana ada tulis tidak boleh merokok. Aduh minta ampun, oke? Jangan, pokoknya Alkitab ini tulis semua saudara. Secara ini saudara mau tahu. Satu aja saudara sudah tahu itu semua salah. Kalau bilang begini, pokoknya pergunakanlah uang Tuhan, pergunakanlah waktu Tuhan. Wah, apa tuh? Jagalah apa tuh baitmu, oke? Ini ada kapalah, oke? Itu semua kan sudah perintah itu kan sebenarnya. Cuma itu orang yang itu masa bodoh. Itu perintah loh. Kalau tidak taat berarti bukan sahabat Tuhan, bukan anak Tuhan. Ya, uang saudara uang siapa? Belum ada yang kali sampai begitu, cuma Yapi aja yang tahu. Yapi bilang uang Yapi uang Tuhan, uang kita, uangnya Tuhan titip kepada kita. Saya punya uang titip ke saudara, saudara mau pakai harus tanya izin saya, boleh apa enggak? Nah, uang Tuhan itu harus pakai untuk memuliakan Tuhan, bukan pergi main judi, bukan pergi beli rokok, ya, bukan. Jadi oke, saudara mau marah nanti aja, tapi saya mau marah di muka saya juga enggak apa-apa, karena saya tahu persis saya kasih tahu ini karena untuk kebaikan saudara, ya, karena itu maunya Tuhan, itu sebenarnya perintah Tuhan. Dan kita mengasihi Tuhan, kita harus taat perintah Tuhan. Kalau kita tidak taat berarti kita tidak mengasihi. Kita cuma church goer, cuma datang kumpul-kumpul di gereja ini, ya kan? Jujur aja saudara. Kasihan amat. Nah, yang ketiga kita bilang, mengapa kita harus mengasihi? Mengapa kita harus melakukan? Oke, ayat 35 dia bilang begini. Dengan demikian, yaitu kalau kamu mengasihi saudaramu, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi kalau saudara tidak saling mengasihi, saudara ada musuh, saudara kadang-kadang orang bela diri, dia bilang, ya itu orang menyakiti saya, tetapi saya tidak apa-apa kok, saya sudah mengampuni dia, oke? Saya tidak apa-apa. Tapi nanti kalau ketemu, wih, minggir, dah mau lihat mukanya. Itu aja sudah saudara mengelakkan diri, oke, avoid ya dari seseorang, dah mau lihat,
Ya berarti, saudara kan, saya lihat ini muka satu, saya cuma mau ngomong bukan ngomong ini orang. Saudara suami istri, pernah apa terjadi? Marah-marah, satu balik ke sebelah, satu balik ke sebelah. Nah bilang, ya pernah terjadi? Malaman tidur sudah, ya, pagi dia bilang iya, oke, puji Tuhan. Ada yang bilang, iya, karena waktu itu belum ada kasih, betul. Ya ini kita cerita yang sudah pengalaman yang dari dulu-dulu. Sekarang sudah ada kasih Kristus, ya jangan, ya kan. Ya kalau marah ya ditambah peluk keras-keras itu, saudara. Nah. Oke, jadi dia bilang apa? Kita mengasihi satu sama yang lain itu supaya orang-orang lihat, ya tahu kalau kita murid Tuhan. Jadi kalau saudara tidak mengasihi, saudara tidak usah sok-sok bilang saya murid Kristus. Tidak usah. Ya karena Tuhan bilang bukan, oke? Karena begini, saudara, dia bilang begini, 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 12 dia bilang begini, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap ada di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Jadi kalau belum ada lihat, saudara kan tidak pernah lihat, ya. Tapi kalau saya lihat umpama kasih-Nya Pak Gideon, saya bisa melihat ada kasih Allah di dalam. Umpama. Jadi kita bisa datang kan di throne-Nya, to God. Jadi kalau kita ini, Tuhan sudah tidak ada, Tuhan ini sudah ada. Bagaimana dia sudah tidak jalan preaching menunjukkan kasih-Nya di dunia. Tapi Tuhan pakai kita. Kita ini ya jadi kaki tangannya Tuhan. Jadi kita ini yang mesti ada kasih menunjukkan kepada dunia. Nah kalau kita tidak saling mengasihi, dunia mana bisa lihat? Tuhan bilang. Kita mesti saling mengasihi supaya dunia lihat, ya kan? Bisa tahu kalau kita itu anak-anak Tuhan. Saya ada ditegur tadi pagi-pagi datang, bukan pagi, ada kapan. Jangan khotbah terlalu panjang. Kalau panjang-panjang saya mendelik, dia bilang. Nah, saya biasa khotbah terus terang dari dulu kalau saya khotbah itu paling enak itu 1 jam. Ya, sudah kasih kurang 40 menit masih oke. Nah sekarang sudah jam, jadi saya mesti mengakhiri. Kalau enggak ada yang mendelik. Mungkin masih panjang saya mau ngomong, tapi tidak apa-apa. Sampai demikian sudah, saudara cukup puas mengerti. Nah saya kasih contoh cerita satu begini. Tadi sudah upil sudah toh. Itu kan kasih. Ingat itu upil itu. Upil itu saya baru dengar 3 hari yang lalu dari anak saya lagi. Saya tanya dia, ya I want to say about love. Terus dia ketawa, dia cerita. Dia juga mau say about love. Ditanya, you know what is love? I know what is love. Love is to give. Ya, sacrifice, unconditional, Jesus love, Terus dia bilang, terus saya bilang, ya tetapi saya lihat banyak orang itu love, tetapi tidak pernah mau tegur, ya. Dia lihat orang bikin salah juga dia diam, kasihan, ya kan? Kasihan toh. Mereka sudah dipermalukan mungkin di dunia, terus Tuhan tidak terima lagi kan, kalau tidak bertobat. Jadi mestinya tegur toh, ya. Nah, jadi ini ada cerita-cerita ini kali zaman dulu, eklesia dulu saya mungkin sudah pernah cerita, cuma saya teringat lagi. Cerita begini ya, ada satu anak kecil, compang-camping, bajunya kotor, Oh anak kecil kira-kira 10 tahun. Waduh lagi di etalasi ya, di toko, datang di toko, lihat mau lihat apa, sepatunya juga sudah sobek. Terus ada satu wanita, ibu, ya kan, ibu datang, dia lihatin anak begini sama camping, dia tarik tangan anak, dia bawa masuk di dalam toko, dia minta itu pelayan kasih air, ember sama air, lap, bersihkan anak itu, muka sampai di kaki tangan semua dibersihkan, terus pilih baju, dia belikan baju, suruh kasih pakai anak itu baju baru, sepatu, kaos kaki, semua dikasih pakai, dibelikan, ya. Ibu pasti orang Kristen, tapi belum tentu. Kadang bukan Kristen pun ada orang bisa melakukan begitu, Tapi apa yang terjadi? Terus sudah beres semua ini anak. Terus ibu tuh pegang dia mau bawa keluar dia tarik ibu punya baju. Terus ibu bilang, kenapa? Ibu istrinya Tuhan. Are you God's wife? You see, anak kecil dia bisa tahu. Segala sesuatu yang baik itu mestinya datang dari Tuhan. Jadi saudara, maksud saya, saudara berbuat kecil sedikit pun, itu orang bisa terasa. Anak kecil bisa terasa, apa pula orang dewasa, Saudara pernah, saudara kalau lihat ada orang
pernah saya mengalami, kalau saudara digerakkan Tuhan, saudara ada orang lagi ngomong-ngomong sharing tentang Alkitab di meja McDonald ini, saya cerita ini sudah lama. Tapi mejanya kosong, cuma mereka sharing. Ya, saya pesan McDonald, suruh taruh di mejanya. Wah, kaget setengah mati kan? Ya, jadi yang satu itu yang diinjilin, ya dia bisa lihat, ya, oh ini apa yang dia ngomong tentang Yesus ini benar, ada di dalam orang ini. Kok nggak kenal dah apa kok datang beli McDonald sama minumnya kasih. Saudara mengerti? People will appreciate. Orang bisa lihat saudara duit McDonald berapa sih kali $10, ya kan? Jangan pelit. Ya, lakukan yang nyata. Bukan saya bilang saudara tidak boleh kirim uang pergi ke di tempat apa banjir atau apa ada gempa bumi atau apa atau orang miskin di mana. Bukan, ya, bukan. Tapi buat apa saudara yang di dekat aja tidak bisa lakukan? Tuhan ini suruh kita ini murid, dia tegur murid itu cuma murid-murid. Ya, jadi kita ini cuma sini saja, masih belum jauh. Lakukan dulu di sini. Oke, Tuhan memberkati saudara. Tapi mau naik satu pujian, saudara. Tanpa kasih Tuhan tidak mungkin kita bisa terus terang. Ya, kita butuh kasih Tuhan, saudara. Saya selalu bilang Tuhan, Tuhan kasih saya kasih-Mu supaya saya bisa mengasihi Tuhan. Kalau saya tidak bisa merasakan kasih Tuhan, saya susah bisa mengasihi. Betul enggak? Minta Tuhan. Nggak dikasih keluar. Ada apa enggak? Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita minta Tuhan curahkan kasih-Nya. Supaya Tuhan curahkan kasih kepada setiap daripada kita. Karena tanpa kasih-Nya tidak mungkin kita bisa mengasihi. Damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Sekali lagi katakan, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi. Ya Tuhan, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Oh, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku.
mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Sekali lagi katakan, mengalir memenuhi. Mengalir memenuhi hidupku. Bapa, itulah doa kami, permohonan kami. Kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan untuk mengasihi sesama kami seperti mana Engkau mengasihi kami. Makanya kami minta Tuhan biar kasih-Mu mengalir di dalam hidup kami. Mengalir di dalam hati kami Tuhan. Supaya kami sanggup Tuhan. Tanpa kasih-Mu kami sungguh tidak sanggup. Tuhan tolong kepada kami Tuhan. Bukan saat ini saja kami memohon. Tapi biar kami pulang dari tempat ini kami terus belajar. Setiap saat kami mohon kasih-Mu terus mengalir. Kami mau merasakan kasih-Mu. Dan kami mau mengerti akan kasih-Mu. Kasih yang penuh dengan pengorbanan. Kasih yang tidak ada kondisi Tuhan. Supaya kami juga belajar Tuhan mengasihi sesama kami. Mengasihi saudara-saudara kami. Keluarga kami dan semua teman-teman kami. Terutama yang di rumah tangga dan di sini. Tuhan, supaya kami bisa menyatakan itu. Kami bisa melakukan perintah-Mu. Karena kami mau mengasihi Engkau. Kami harus melakukan perintah-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk siang hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang menegur kami. Terima kasih untuk nasihat-Mu. Kami tahu karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Dan kami butuh karena tanpa kasih kami bukan murid-murid-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berikan segala puji, hormat dan kemuliaan hanya kepada-Mu Tuhan. Engkau yang sudah mengajar kami untuk mengasihi. Engkau yang terlebih dahulu sudah mengasihi kami. Tuhan, terus ajar kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, Tuhan berkati.